Kocok BDK Jogja mungkin sudah melihat beberapa produksi kami baik di YouTube atau juga di Instagram. Nah, sekarang kita akan melihat apa di balik itu semua ya. Sudah ada 2 orang yang kadang-kadang lembur untuk proses produksi itu. Yang pertama Mas Esa, yang kedua Mas Sahyo. Dan ini langsung di studionya BDK Jogja. Siapa dulu yang mau cerita? Pokoknya selamat datang dulu. Selamat datang di studio BDK Jogja. Ini di balik layarnya masih berantakan ya. Ya. Masih berantakan. Ya memang seperti itu kayaknya ya. Iya. Nggak bisa rapi ya. Kemarin yang lesehan integritas, angkringan itu di sana. Saya duduk di sana ya. Sekarang ini baru saja untuk penganugerahan apa? Jadi BDK ya. Nah, jadi seperti ini ya studionya kalau kita lihat dari belakang. Menarik ya. Kalau kita ke materi aja ya. Kalau saya kan apa ya? Bintangnya ya. Jadi tinggal duduk superstar. Tinggal duduk kemudian ngomong enak. Nah, kalau di belakang itu sebelum saya duduk itu apa yang dilakukan? Berangkat pagi, Pak. 6.30 ya. Bapak jam 8, kita jam setengah 7. Sudah siap ya. Sama mas saya ya? Iya, mirip-mirip Pak. Ya, ini dari persiapan dulu ya. Ini memang betul sekali. Kemarin, ini dibuka ya. Kemarin kita punya satu tantangan, kenapa audionya tidak bisa maksimal gitu ya. Betul. Itu bukan pagi ya, tapi sampai sore ya. Dari siang sampai sore waktu itu. Dari siang sampai sore ya. Dan karena biar yakin itu lancar, pagi-pagi sudah harus masuk jam 6.30 ya. Ya, luar biasa perjuangan teman-teman ini. Mungkin lebih teknis lah. Kalau teknik kan saya tidak bisa menjelaskan. Kayaknya kalau kita zoom itu kan paling simpelnya kan laptop, kemudian earphone, suara masuk, suara terdengar. Nah, ternyata untuk menyiapkan acara yang di situ memunculkan banyak narasumber dalam satu ruangan dan menggunakan satu Zoom itu membutuhkan beberapa persiapan, Pak. Ya, ini yang menarik nih, yang mungkin tidak semua tahu ya. Zoom meeting itu tidak semudah yang kita tahu ngeklik langsung join ya. Nah. Lebih detail lagi mungkin. Untuk peralatannya kita sudah berevolusi. Kita pertama dulu mulai dari peralatan yang paling sederhana karena belum punya. Kemudian sekarang kan sudah ada beberapa peralatan yang mendukung. Nah, dulu waktu pertama-tama itu Mas Cahyo yang suka oprek. Silakan Mas, ini Mas peralatannya Mas. Ya, sebutin. Ya, jadi ya kan perkembangan Zoom kan berkembang semenjak masa pandemi ini ya, termasuk kita melakukan beberapa kegiatan, ada PJJ, kemudian ada open class. Jadi model Zoom itu seperti kita melakukan broadcasting di TV lah Pak, modelnya seperti itu, tapi dengan media Zoom yang lebih sederhana. Nah, awalnya kan kalau benchmarknya pasti ya yang lebih bagus, misalkan gimana sih biar gambarnya paling bagus. Nah, padahal kita punyanya cuma webcam kayak gini. Biasanya dulu ditaruh di atas komputer gitu ya. Itu yang biasanya ini webcam personal ya Mas saya, personal. Acara apa dulu yang pakai itu? Nah, ini acara open class apa yang pertama open class awal pandemi itu. Awal pandemi ini Bu Tiwi harus pakai kamera ini Pak. Itu sebenarnya kita ada beberapa kamera mirrorless, tapi kita waktu itu ya karena masih ini keterbatasan alat dan lain sebagainya, kita belum bisa. Akhirnya mikir cara gampangnya ya. Ya inilah yang dijadikan ini. Yang penting jalan dulu. Ya tahu sendiri kalau kamera webcam gini kan kualitasnya nggak bisa gerak, terus nggak bisa fokus. Ya udah titik fokusnya cuma satu itu. Iya. Seperti kamera yang bawaannya laptop ya. Iya, seperti bawaan laptop lah Pak. Ya, terus habis ini kita meningkat ke gimana suaranya biar ada 2 pembicara di satu ruangan, tapi suaranya itu nggak saling jauh. Maksudnya jelas itu bagus Pak. Ya itu kita
harus punya sound card lah. Nah, kita ya. awal-awal sound card kayak gini nih Pak. Ini sound card audio ya? Sound card audio ya. Sound card itu untuk audio. Kalau video card untuk video. Oh gitu, video card. Jadi biar jernih ya. Makanya itu sound card ya. Iya. Itu harus beli lagi ya. Ya, ya. ini pertama tuh ini. Sama ini. Kedua terus dibeliin kita lagi. Belum puas karena ini sebenarnya kita masih ngakal-ngakalin juga Pak. Iya. Dari 2 narasumber atau 2 orang biar bisa masuk terbroadcast semuanya itu masih ngakalin. Tapi ini cuma bisa mic yang jack kecil. Iya, jack kecil. Bukan mic yang berat itu loh Pak. Padahal mic clip on gitu ya. Atau headset. Padahal kalau headset itu resiko feedback kita karena dekat, misalkan Bapak ngomong saya ngomong nih dua-duanya bisa masuk. Bisa. Oh iya. Terus belum bisa waktu itu jadi satu, jadi harus menggunakan 2 akun. Jadi pokoknya kita trial error lah. Iya. Sampai akhirnya kita beliin ini juga sudah lumayan ya. Sound card. Oh sudah, anggap aja ini generasi kedua ya. Generasi kedua. Dari kecil sampai gede. Ini bisa pakai mic yang kayak mic biasa. Biasa cuma ini lainnya cuma 1 Pak. Nah, sayangnya cuma 1. Iya. Terus ya ini masih ada beberapa kita harus ngakalin tapi ya gitulah ini pakai beberapa bulan gitu ya. Lumayan membantu. Ini masih dipakai enggak sekarang? Enggak, sekarang sudah ada generasi ketiganya. Generasi ketiga lebih besar Pak. Yang mana? Nanti kita yang merah itu. Kita tur, nanti kita tur Pak. Iya. Ya jadi itulah awalnya ini ya. Nanti kita tur ke studio BDK Jogja ya. Ini menarik ini ya. Ini baru Zoom ya. Baru Zoom ya. Ya makanya teman-teman ya kalau ikut Zoom atau jadi narasumber, kalau mic-nya disuruh dimatikan ya itu tolong dimatikan ya. Karena kalau lupa ada dimatikan ada suara bakso, ada suara burung, ada suara anaknya minta dibelikan es krim, itu masuk dan operatornya bingung ya harus matiin ya. Ada punya pengalaman gitu pernah nggak? Ada masalahnya banyak karena sering nge-host. Ada pengalaman yang mungkin seperti itu? Ya banyak Pak. Pasti setiap nge-zoom nge-host PJJ maupun OC atau kegiatan kemarin kita angkringan featuring lesehan itu sebenarnya ada beberapa trouble di 2 suara kita harus saling mute lah. Waktu itu mungkin Bapak nggak mendengar karena di depan sebagai sebagai staff, tapi kalau di sini kita ada beberapa gangguan audio itu kita tahu, jadi harus seperti itu. Harus gercep lah istilahnya. Ya harus gercep. Ya. Tapi lebih baik ya ada yang harus aktif ya. Kalau nggak perlu jangan dihidupin atau lupa gitu ya. Oke. Jadi setelah generasi ini pimpinan merasa wah ini harus segera nih disediakan agar layanan kita kan lebih baik lah. Nggak malu-maluin. Akhirnya setelah generasi ini kita dibelikan sound card yang lebih bagus, kemudian dibelikan video card yang lebih bagus, kemudian dibelikan mikrofon yang lebih bagus sehingga kualitasnya naik. Jadi gitu ya, konco BDK, alat itu penting, tapi kayaknya visi dari pimpinan itu lebih penting ya. Kalau visi ini belum puas lebih baik, tapi lebih baik lagi, maka buat kebijakan untuk beli ini ya. Nanti saya juga punya kisah sendiri ya sebetulnya agak memalukan, yaitu di alat di situ. Ketika tiba-tiba saya bergerak dan memencet sebuah tombol dan hilang kameranya dan saya bingung. Tapi nanti kita kesini lagi, ada lagi tidak yang mau disampaikan atau nanti kita tur? Kita tur ya, kita turnya bagi 3 Pak. Kita tur audio, kita tur video, kita tur set. Set yang kemarin ya, bagaimana kita berburu, bukan kita ya, Mas dan Mas Esa malam-malam berburu angkringan ya. Ketika dipasang ternyata kakinya hilang. Itu juga ada kenapa harus bagaimana ya, terus harus ada makanan yang harus dihilangkan. Wah itu ya. Ya sebenarnya kami berdua memang basicnya bukan
istilahnya apa ya? Ya bukan basicnya. Bukan basic ini ya. Keduanya ini basicnya akuntan ya. Saya fiskus. Fiskus ya. Jadi ya gitu lah Pak. Jadi kita. Ya ini kalau dalam cerita itu kan ada orang kaya, terus dia pesta, terus dia punya kolam renang, terus dikasih buaya. Nah, siapa yang berani berenang melintasi kolam renang ini akan dikasih uang 1 miliar. Nah, tiba-tiba ada satu anak muda kan berenang kan, langsung lari ke sana. Habis itu mau dikasih Mau dikasih hadiah, disuruh bikin sambutan, kemudian siapa tadi yang dorong saya ke kolam renang? Sama ya, dicelupin aja ya, karena ada buaya larinya cepet ya. Ya, kita tur dulu ya. Kita tur dari set dulu ya. Oh iya, sebenarnya ada satu lagi teman kita Pak Mariati di belakang kamera ya. Jadi kita selalu biasanya bertiga. Nah, gimana caranya kita berempat kalau di situ nggak ada yang megangin kan? Iya, makanya ada Pak Mariati ini juga sering terlibat di beberapa proyek ya. Oke, kita tur de enak rekor. Iya, ini saya juga harus membantu membersihkan ini ya, rute kamera ya. Iya. Kita ke setting dulu ya. Setting dulu. Sebelumnya mohon izin ya, ini saya dulu ya, saya singkirkan dulu ya, karena kita dapat penghargaan dari BPBK. Keren ya Mas? Oke. Jadi kalau di Zoom kan ada pilihan green screen untuk mengubah tampilan. Nah, kita pakai green screen kain nih. Kain yang cocok lah warna hijaunya. Kunci dari green screen agar gambarnya itu perfect, nggak ada yang bolong-bolong itu. Satu, cahayanya merata Pak. Oke, lampunya ya dari sini ya. Cahayanya merata, jadi nggak ada yang gelap sebagian. Kemudian atau terlalu terang sebagian, itu akan jadi kebakar putih. Agar perfect harus merata hijaunya, cahayanya. Ya. Dan kaca BDK jangan pakai lampu ruangan ya, yang di Ethernet itu ya. Pakai lampu studio ya. Nanti bisa dilihatin ya. Lampu kita keren ya. Lampu kita keren. Oke, yang penting cahayanya merata. Ya. Kalau outdoor pun nggak apa-apa, yang penting cahayanya merata. Ya. Nggak ada shadow-nya. Kalau enggak nanti bolong-bolong ya. Itu di set kalau mau pakai green screen. Lanjut. Ini studionya ya, seperti ini ya. Jadi seperti apa? Ada dua juga Pak. Ini untuk area yang lebih besar. Kalau untuk single. Ya. Jadi sebenarnya awalnya kita punyanya itu yang kecil ya. Yang kecil. Terus kemarin kita ada acara untuk yang harus memuat banyak orang, jadi di sini ya. Kita nambah lagi. Jadi ya ini studio. Ya. Masih terus berkembang. Ya, ini studio 1, studio 2 ya. Nanti kayak akan ada studio 3 di sana lebih gede ya. Jadi nanti semuanya seri hijau Pak. Iya. Dan ini apa? Ada lampu yang untuk di lantai ya. Nah ini buat yang bagian bawah biasanya kan nggak kena lampu. Iya, biar merata. Ditembak. Tapi di sini juga ada ember Pak. Ya, kalau ember ini misterius ya. Ini kayak film horor ini ya. Misteri ember hijau ya. Ya pokoknya kita bekerja di tempat yang basah ketika itu ya. Harus ada ini ember. Iya. Satu lagi Mas. Ini apa namanya dinding ini? Itu peredam suara. Jadi ini dulu kan ruang serbaguna ya. Mantul pakai jendela-jendela kaca, pintu-pintu kaca gitu. Suaranya mantul, kemudian ditutup ya. Iya, itu juga karena pimpinan sangat aware. Komitmen ya. Ini peredam ya. Betul Pak, itu kayak apa sih, kayak buat telur itu loh, bentuknya kayak gitu. Aku tadi juga mikir gitu, ini wadah mudok ini, langsung di situ. Tapi ini busa. Iya, tapi ini busa. Nah ini hijaunya ini nanti kalau kelebihan bisa dipakai untuk ini ya, jualan sop ayam ya. Tinggal ditulis Pak Yem. Iya, Mr. Plus ya. Mr. Plus. Kalau ya di situ kan Mr. Minus ya. Ya, ini juga kita ya. Iya ini benar nih Mas. Nah kalau ketika ini mungkin saya bisa ceritain. Kalau saya jadi narasumber duduk di sini, biar tahu apa yang tampil di layar, itu ada TV di sini. Nah
Yang menarik ternyata kalau kita ngomong sebagai narasumber, suaranya itu tidak masuk di itulah speaker yang ruangan ini. Jadi kayak kita yang ngomong biasa gini tapi masuk ke sistem ya. Itu nanti di audio kita itu Pak. Iya. Nah ini sebagai narasumber harus tahu kan kadang-kadang loh kok suara saya tidak kedengaran. Karena kebiasaan ngajar di kelas kan. Iya ada suaranya Pak. Apa di speaker. Apa itu istilahnya? Pitch control. Pitch control. Tidak ada, itu harus tahu ya. Nah, oke. Ada lagi ya? Cukup Pak ya? Ini audio ya, set audio udah ya. Ini set video. Iya. Set tempat. Intinya kalau pakai green screen cahayanya harus merata. Tidak boleh over, tidak boleh under. Biar tidak bolong-bolong ya. Makanya pakai lampu seperti ini yang bisa diatur ya. Ini kan bisa diatur apanya? Terang gelapnya. Nah, keterangan dan kegelapannya. Pakai media-media yang ada di kantor aja ya. Nah, ini iya. itu adalah kursi yang dipotong sandarannya. Iya, ini di ruang fitness ya. Biasanya kalau habis fitness kita istirahat di sini. Terus dipotong ya. Jadi tempat untuk angkringan ya. Oke, apa lagi Mas? Ini ke apa nih? Kalau dulu apa ya? Ya, yang sekarang yang ke mesin-mesin deh, yang ke mesin-mesin. Nah, kayak orang suka pun. Mungkin dari sini diputar sini biar kelihatan. Sini gue Mas, Pak Mas, sini aja Pak. Dari kamera sini aja. Ya nanti biar terungkap misteri hilangnya MC-mu keras api. Video dulu berarti Mas ya. Yang ini black magic. Apa ada black magic ya? Nah, ini alat-alatnya Mas. Nah, ini oke. lapisan masker. Jadi setelah eranya HDMI capture yang itu Mas, tolong Mas. Nah, setelah eranya HDMI capture yang ini kan cuma single. Nah, cuma bisa buat satu ini kamera yang sedang dipakai ini. Nah, sedangkan beda ya, yang tadi sound card, yang ini sound card, ini video card. Video card ya, ini suara ini. Ini itu juga murah. Nah, video card ini juga selain satu dia nggak baca punya kamera kita. Oh. Iya. Jadi pakainya apa? Gitu pakai ya? apa? OBS. Iya, dan ini hanya untuk screen capture di layar yang satu. Jadi emang agak muter ini bro nyambungnya. Susah jelasin dia agak muter ini. Mas Ayo. Iya. Jadi ini dia cuma mengcapture dari layar monitor. Jadi layar monitor di capture. Misalkan TV itu gambarnya apa, kita capture, kita masukin ke zoom lah kalau kita misalkan PJJ atau OC. Jadi agak ini juga, ini cuma bisa merekam satu dan kita punya dua kamera tapi nggak terberdayakan karena dia ya ini nggak bisa ngedeteksi kamera kita, intinya seperti itu. Ya. Oke. Ya pengalaman lah ya. Infonya pakai ini masih ada kendala ya. Akhirnya kita dibelikan ini video capture card Blackmagic. Ini Blackmagic. AT Mini Pro. Ini kita punya 4 kamera bisa disambungin semua Pak. Jadi bisa multicam. Kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, tergantung mau ngambil mana. Jadi kita mau wide, satunya close ke orang narasumbernya atau lain-lainnya kita bisa. Nah, jadi misalnya ketika kemarin open class yang pengelolaan sampah itu satu kamera ke narasumber, satu ke audiens, satu ke MC. Betul. Itu tinggal panjat-panjat mana yang mau masuk asal ya. kita punya kameranya. Jadi kalau dari skemanya dari kamera masuk ke sini, kamera 1 2 3 4 masuk ke ini video capture cardnya, lalu dari sini masuk ke PC atau laptop. Nah, ini juga bisa buat menampilkan atau buat kontrol kita sendiri. Jadi outnya itu ke monitor. Kita juga dibeliin monitor. Nanti monitor kita kontrol ya. Jadi nanti kita dibagi 4. Ada kamera 1 2 3 4. Kita bisa kontrol mau yang mana. Ya, konsol BDK kita akan lanjut ngulik Blackmagic ya, tadi terakhir Blackmagic ya. Blackmagic. Jadi 4 kamera bisa masuk. Kemudian apa lagi nih Mas? Terus tadi juga bisa buat keluar.
Kita juga bisa buat mantau di monitor, juga bisa pakai TV. Yang penting ada HDMI-nya, TV-nya. Gitu. Itu Blackmagic. Intinya dengan adanya video capture card ini, kita bisa banyak pakai kamera. Jadi nggak monoton. Atau bisa memanfaatkan kalau kita punya daripada tidak dipakai. Nah, ini kamera kita yang satunya lagi. Oke, jadi kita bisa pakai 1, 2, 3. Iya, pakai kamera ini juga bisa. Oh, pengalaman saya kemarin pakai kamera yang ini tuh, yang ini ya, yang apa? Ini atau ini? Detiknya jalan tuh, detiknya jalan. Gambarnya, displaynya penuh gitu ya, sehingga ketika muncul di sana penuh gitu kan. Terus ada yang ngasih tahu itu dihilangi ya, itu dihilangnya di sini atau di kameranya Mas? Di sini. Di kameranya ya. Ini fungsinya buat milih aja. Ya. Jadi itu ya, nanti ngilanginya di sini. Jadi, kalau dan fungsi lainnya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut kalau ada yang nanya. Ini fungsinya apa aja, bisa ngapain aja. Itu nanti kalau ada yang nanya baru kita bikin lagi. Nah itu misteri hilangnya MC Mukras Atwi adalah ketika saya menggeser laptop kepencet tombol apa ini? FTB ya, kepencet sehingga kamera saya off dari zoomnya di sana, kemudian hilangnya. Dan saya tidak tahu apa dipencet ya. Saya harus lari ke lantai 2 mencari Mas Esa, tanya ya. Ternyata cukup dipencet saja dan bisa masuk lagi ya. Padahal saat itu saya baru ngomong ya. Ini pengalaman ya. Pengalaman adalah guru yang paling sabar ya, karena dia tidak memarahi kita. Oke, sekarang apa lagi Mas? Oke, yang pertama tadi udah ya, set tempat. Kemudian sudah. Ini cover kameraan, sedikit lampu, terus ini peralatan video card. Sekarang ke audio. Dulu pakai apa Mas? Pakai ini ya? Dulu tadi pakai ini? Ya, shortcut yang. Gimana tadi pakai ini? Cuma bisa buat earphone ya? Ini untuk earphone lah. Dia cuma membantu earphone aja. Jadi supaya ada 2 earphone yang masuk ke komputer kita. Terus ini ya. Dan yang itu terakhir, yang ini Pak Mar. Ya. Ini. Nanti berkembang kameranya ya. Yang merah ini. Sudah. Oke, ini namanya shortcut. Kita pakainya Focusrite, tidak di endorse. Buku. Dan bisa pakai mic biasa ya. Oke. Pakai mic besar. Jadi juga yang bisa. Kita punya itu ada 4 line. 4 mic ya. Di depan, di belakang juga ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Terus ini buat monitor. Kemudian dari peralatan ini kita bisa sambungkan ke mic yang kita punya, atau kita bisa sambungkan ke peralatan lain yang jika kita ingin pakai lebih banyak lagi. Nah, kita baru aja mengadakan kegiatan yang ternyata membutuhkan narasumber lebih dari 2, sehingga butuh mic lebih dari 2 itu. Nah, untuk mengakalinya kita pakai mixer itu. Ada mixer lagi yang lebih gede ya. Nah, jadi ini nutup ini. Saya geser ke sini dulu ya. Maju aja Pak. Ini mixer lama sebetulnya ya. Ini mixer yang sudah tidak dipakai tapi masih berfungsi. Nah, dengan menggunakan mixer ini kita adu copot bro. Karena sudah lama tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan banyak line, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada itu 6. Artinya jumlah mic yang bisa dipakai ya. Jumlah line yang bisa dipakai. Ya, termasuk wireless. Wireless berarti kalau wireless yang sini 2, berarti masing-masing 2. Gitu. Nah, dengan adanya mixer ini kita bisa banyak mic kalau banyak mic yang bisa dipakai ya. Kalau konser itu kan masing-masing 1 mic tuh. Ada Lasso nomor berapa? Betul. Anang Indonesian Idol berarti itu. Iya. Oke. Kalau aku sih yes. Jadi dari sini mic-nya mic 1, 2, 3, 4 kan ada out-nya. Out-nya kan biasanya ke speaker. Nah, ini out ini kabel yang di belakang ini kita masukkan ke Focusrite. Jadi input.
jadi input. Jadi outputnya si mixer ini jadi input di Focusrite. Nah, sehingga di sini masuklah sinyal untuk zoom, sinyal audionya. Itu cara yang benar. Kemarin kita melakukan cara yang salah karena belum tahu. Jadi sebelum outnya ini masuk ke Focusrite, kita todongkan speaker ini ya. Seperti kalau di ruangan ya. Nah, kita todongkan speaker ini ke mic gini. Iya. Nah, kalau kayak gitu sinyalnya akan kecil. Dan kalau kegedean bengong ya. Bengong juga. Sinyalnya akan kecil. Maka cara yang betul adalah jika punya mixer yang bisa muat mic banyak, outnya dari mixer kita masukkan ke sound card itu. Itu seperti ini loh Pak, seperti kita ngisi air di bak mandi, sebenarnya kita bisa langsung dari sumurnya langsung digerojokkan, tapi kita tuangin, masukin botol aqua dulu baru kita tampung ke bak mandi. Jadi gitu. Kayak ya itulah, karena kita waktu itu belum tahu ya Bro. Karena kita karena kita akuntan ya. Oke, jadi ini menarik ya, yang sudah lama tidak dipakai ternyata kita sudah jarang pakai di ruangan, jadi dipakai tapi dimodifikasi karena narasumbernya banyak, akhirnya kita menemukan ilmu ini. Dan bagi narasumber ketika berbicara di studio itu menggunakan ini tidak mendengar suara dari speaker. Itu karena di situnya Pak ya, di sini ya, ini bisa di settingnya. Jadi agar kita tidak mendengar suara sendiri, kita hanya mendengar suara dari lawan bicara yang ada di Zoom atau suara lagu yang kita putar YouTube atau lainnya video. Itu di settingan Focusrite ataupun soundcard lain pasti mirip, adalah di monitor out. Nah, kita kan butuh mendengarkan orang ya yang lawan bicara kita. Kita juga punya monitor out di sana. Nah, itu deketin Mas. Itu monitor outnya ini. Kita sambungkan ke Focusrite agar kita bisa mendengar yang lawan bicaranya. Tapi karena kita butuh tidak terdengar suara mendengung, di aplikasinya kita ubah settingan monitornya jadi playback, bukan analog. Analog adalah sinyal dari sini, sinyal analog. Sedangkan playback adalah sinyal bukan analog. Yaitu cara menjelaskan kalau tidak tahu artinya. Iya. Atau mungkin ke depan narasumber itu dikasih kontrol ya. Bisa juga. Telinganya. Kalau sudah punya peralatan. Kalau sudah punya peralatan ya. Karena saya lihat di beberapa live di TV itu penyanyi itu pakai kontrol ya. Ya. Untuk monitor sih sebenarnya prinsipnya sama kayak monitor ya. Monitor mungkin di sini ada wifi-nya mungkin ya. Ada. Iya. Terus drummer itu kan juga pakai dua kan, karena dia presisi ketukannya. Jadi ngomongin pentas ya. Gara-gara Indonesian Idol tadi ya. Oke, ini sudah komplit untuk pengantarnya. Ada lagi enggak? Ya, intinya berkembang lah. Kita sound card kan identik, card kan kecil kan, harusnya segini ya. Ternyata ini soundbox bisa segede ini Pak. Iya. Ternyata card ada yang gede lagi. Iya. Jadi kita juga di studio masih terus mencari-cari yang bagus nanti seperti apa. Inilah ilmu yang menarik ya. Seperti di keseharian bahwa surat itu tidak harus lebar. Karena surat izin mengemudi kan kecil ya. Kartu tidak harus kecil, karena kartu keluarga juga gede ya. Sama ini Pak. Gede ya. Ada lagi? Kayaknya ditulang ya. Jadi untuk direfresh ulang. Yang kedua yang audio ya, yang ketiga aja, yang kedua tadi udah. Iya. Tadi saya mau nanya ini Mas, kemarin ada yang memuji, Gus, tumben suaramu kok sekarang tidak sember ya, kok bagus? Ya karena saya pakai mic ini ya. Ini mic condenser. Iya. Ada dua tipe mic, condenser sama dinamik yang saya tahu. Nah kalau nggak saya tahu nanti disclaimernya salah ya. Iya. Yang saya tahu ada dua, dinamik sama condenser. Ini condenser. Kalau mau cover lagu juga bisa pakai ini. Iya. Nah ini sebentar Mas. Ada beberapa termasuk saya awalnya
karena terbiasa pakai wireless ya, pakai mic seperti ini. Jadi ketika dikasih ini, saya mencoba ngomongnya juga dari sini ya. Dan ternyata itu salah ya. Yang betul dari sini ya. Jadi ngomongnya begini ya. Ya, betul nggak ya. usah dekat-dekat, Pak. Iya, iya. Di sini ya? Iya, bukan di sini ya. Iya. Apalagi desain di bawah. Salah lagi. Iya, iya. Jangan ulang kesalahan saya ya. Di sini ya, bukan di sini ya. Mestinya ini ditutup sih. Oke. Oke. Jadi kalau tadi ya, kalau ternyata kita membutuhkan mic banyak, tapi ternyata colokannya cuma 2, apalagi cuma 1. Ya. Tapi kita ternyata di kantor punya mixer. Nah, pakailah mixer itu. Ya. Mixer lama nggak apa-apa ya. Ya, yang penting ada colokannya banyak. Ya. Dari mic kemudian masuk, kemudian outnya kita masukin ke inputnya si sound card. Cukup satu input. Cukup satu Satu input dari menghasilkan beberapa mic, ya. yes, betul. Itu yang paling berharga ya. Ya. Karena ini rata-rata kan punya kan. Ya rata-rata punya. Iya. Semoga ya ini juga punya. Ya. Ya kalau belum punya pengadaan ya. Enggak mahal, cuman harganya sekitar sekian. Iya. 1 koma lah kalau yang dua bolongan. Ya untuk hasil yang maksimal itu tidak seberapa lah ya. Kita kan sudah eranya transformasi digital ya. Memang harus ada alat. Oke. Oke. Kayaknya tour de studionya gitu ya Pak. Cukup ya? Ini untuk studio kita broadcasting untuk PJJ, OC atau angkringan atau kegiatan. Di sini ya. Ya, yang live lah Nah, istilahnya. ya. Kita punya 2 studio, mudah-mudahan tahun depan kita ada 1 lagi. Dan 1 lagi kalau BDK ya, ingat ya, ketika jadi narasumber jangan pakai baju warna hijau ya, karena nanti badan Anda akan hilang ya. Oh ya, saya lupa tadi melepas ini nggak sadar. Jadi saya pakai lagi. Ada nanti kalau pakai baju hijau tiba-tiba hanya ada kepala aja di layar ya. Oke, salah saya itu ya. Betul. Oke, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan tulis di komen dan kita akan jawab dengan video berikutnya.